Siko 23 DJ podcast dot. Ya. Ya, Opi. Halo Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. No, baru main udah jatuh ini. Sorry, Nampaknya guys. udah degan dia ya. Oke. Bukan guys. Nih, gimana apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Orang tua sehat juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat juga. Gimana perjalanan ke sini aman? Alhamdulillah aman. Aman. Saya sama siapa? Teman saya Cici. Oh, temannya ya. Teman. Teman kuliah. Iya teman. Teman kuliah. Baik. Opi bawa nggak bukunya? No, lupa itu. Waduh, lupa ya. Sorry banget itu untuk buku. Lupa tadi ketinggalan. Oke, Baru nggak ingat apa-apa tadi sih. tengah jalan. Baik, Opi. Ya, Opi ini ya. Beliau Siko 23 podcast DJ Dor. Ini juga anak murid saya di SMA ya. Sekarang udah kuliah kan? Alhamdulillah. Di mana? Di Unsri. Di Unsri, jurusan PKN. PKN. Kenapa nggak ambil jurusan sastra? Kan Opik sekarang lagi jadi seorang penulis, jadi membuat artikel tentang ya perkataan-perkataan mutiara. Oh my god. Mempertimbangkan banyak hal sebenarnya. Mempertimbangkan banyak hal seperti apa itu? Kalau misalkan mengambil sastra, otomatis kita harus berkecimpung di dunia yang seperti Gitu. itu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau pendidikan, kita bakal berkecimpung di dunia pendidikan. Begitu. Dunia waktu itu juga suka dunia pendidikan. Nah, Opik kan kemarin kan waktu di SMA kemarin itu kan ya sering aktivitas di ya rohis kan? Iya benar. Ya kerohanian Islam kan? Nah, Benar. di situ Pak lihat Opi ini ya luar biasa dalam menyampaikan materi tentang Islam ya. Kenapa nggak melanjutin aja ini ke bidang PAI, pendidikan agama Islam kuliahnya? Sebenarnya gini, terinspirasi dari guru kita ya. Ya siapa itu? Ibu Eva. Oh, Ibu Eva Dewi ya. Iya. Gimana Ibu. tuh? ya Bu. Izin Bu ya, mohon maaf ya Bu. Ya, silakan. Gimana? Jadi kata ibu sebetulnya kita tuh setiap hari berdakwah. Gitu. Setiap hari itu berdakwah. Iya. Bahkan lebih bagus kita apalagi ngambil jurusan pendidikan ya. Oh gitu. Otomatis kita juga bakalan berdakwah juga. Sebenarnya berdakwah itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Jadi Iya. Rifah harap dengan mengambil jurusan ini bisa juga sambil berdakwah. Iya, oh gitu ya. Pokoknya jurusan apa saja yang penting kita tidak akan lupa yang namanya berdakwah ya. Iya, benar. Ya, sampaikan walau hanya satu ayat ya. Nanti di akhir-akhir Pak pengen denger deh suaranya Opi. Kan waktu SMA dulu kan Opi kan sering ya gimana ngajinya tuh Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi ini Pak pengen mendengarkan lagi bacaan isi Al-Qur'annya yang kemarin. Tapi nanti ya. Kita sekarang akan membahas buku yang dikarang langsung oleh Opi ya. Nah, ya aduh kameramen. Terima kasih. Mantap ini. Waduh, saya disuruh ngopi nih. Waduh. Iya. Mantap. Disuruh ngopi. Cyanida ya. Jangan Wah, gitu dong. ya. Thank you. Thank you kameramen. Thank you, kameramen. Silakan, oke. Kalau mau minum silakan. Kalau mau nanti ya nggak apa-apa, nanti aja. Oke. Ini sponsor kita ya dari kopi DJ. Kopi DJ, wow. Boleh tuh Jar. Bisnis selanjutnya. Kopi DJ. Oke. Baik ya. Apa tadi judul dari ya karya Opi yang baru buat Menggapai Edelweiss. Menggapai Edelweiss? Iya. Kira-kira Opi selain dari itu pengen lagi nggak ngebuat karya tulis lain? Ada nggak kira-kira? Kalau ditanya pengen banget gitu. Sekarang lagi bertahap berjalan atau belum? Belum. Kenapa? Belum karena masih sibuk kuliah, jadi Sibuk kuliah. ya mungkin lebih fokus ke podcast dulu. Nah gitu. Ya walaupun masih belum berjalan sepenuhnya sih podcast ini, masih selang-seling. Kalau ada
waktu luang ngisi podcast gitu, tapi kalau untuk nulis berhenti dulu gitu. Tapi ada bayangan sih buat mau nulis ini nantinya, itu ada bayangan. Sejak kapan itu buku tersebut diterbitkan? Waktu kelas 3 semester 1 kalau nggak salah. Iya. Pembuatan atau ide Opi sendiri itu kira-kira mulai dari kapan lagi ya? Nah itu sebenarnya prosesnya panjang ya. Panjang berapa tahun panjang kira-kira? 4 tahun mungkin. 4 tahun? Mungkin. Kalau ya, kelas gitu. 3 SMA berarti kelas 3 SMP kamu? Iya, kelas 3 SMP. Gitu, perjalanan sangat panjang berarti. Karena sebenarnya awal mulanya bukan harus sih kayaknya, disuruh bikin novel tuh karena waktu kecil, dari kecil tuh sering ngomong sendiri. Gitu. Sering ngomong sendiri tuh bukan berarti Gila ya, tapi kita tuh bikin cerita gitu Pak. Iya. Kita bikin cerita per bab, ada babnya, ada judulnya, tapi disimpannya di sini, nggak ditulis gitu. Gitu. Kalau misalkan adegannya tuh marah, aku juga marah gitu. Adegannya tuh ngomong sendiri gitu. Jadi waktu itu keciduk sama ibu, ngomong sama siapa kamu gitu katanya. Gitu. Terus enggak ngomong sama siapa gitu. Pada akhirnya ngomong nih, makanya nanti ibu berpikirnya ya enggak ini anak saya kenapa gitu ya, ngomong sendiri gitu Iya, kan. iya. Jadi aku tuh bikin cerita Bu, gini. Sebelum itu memang saudara guru juga bikin apa ya, buku puisi. Iya. Nah, sekumpulan ibu-ibu guru-guru gitu. Itu ada Jadi, forumnya enggak? Ada forumnya. Apa itu forum? Lupa saya. Mereka ada forumnya. Oke gini, kalau Pak dulu waktu ketika masih sekolah itu namanya FLP, Forum Lingkar Pena. Pak juga ikut di situ. Itu dulu namanya Forum Lingkar Pena. Nah, ini masalahnya nggak tahu nih Pak. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Tahu nggak Habibur Rahman El Shirazi? Iya Pak. Penulis ayat-ayat cinta dan Benar. ketika cinta bertasbih. Aku suka banget. Itu dari FLP, Forum Lingkar Pena. Bumi Cinta Bapak udah baca? Kenapa? Bumi Cinta. Dan sekarang tidak lu membaca lagi. Sekarang Suka gara-gara banget. sosmed, sosial media itu, jadi bahagia nih sosmed. banyak banget ceritanya. Bumi Ya. Cinta rekomend banget sih Kak. Iya ya. Iya, bagus banget. Masya Allah. Bagus banget. Rekomend. Itu juga nanti Opi buat lagi. Jadi Waduh. karyanya itu jangan Amin, mentok amin. sampai di situ aja. Kalau Iya. bisa lanjutkan lagi karya-karya tersebut ya. Iya, amin. Oke. Mohon doanya Pak. Menggapai Edelweiss kan? Iya, mendapat Apa di situ mengandung tentang biologis dari Edelweiss? Tentu tidak. Kenapa begitu? Karena Edelweiss tuh kayak diibaratkan saja. Iya, Edelweiss tuh ibarat perjuangan kita. Karena ibaratnya begini, memang Edelweiss itu kan nggak boleh diambil nih Pak, nggak Iya. boleh nih diambil karena bunga yang dilindungi ya Pak. Iya, iya. Bunga yang dilindungi. Tapi memang di situ ada kayak perkembangan biakan bunga Edelweiss. Boleh ya itu? Ada jualan nih. Karena Pak sampai sekarang belum pernah megang gitu. Alhamdulillah kemarin udah pernah. Oh, sudah? Seneng banget Pak, seneng banget. Di akhirnya. mana itu? Wah, memang baunya tuh nggak enak ya Pak, cuman abadi banget. Abadi. Gitu. Dan Hovifah harap buku itu abadi gitu. Kayak gini misalnya, Hovifah nih anak sulung. Anak sulungnya harus jadi contoh yang baik buat adik terutama. Iya. Buat adik, buat saudara-saudara Hovifah, buat teman-teman Hovifah. Karena prinsipnya gini, Hovifah punya prinsip. Sebenarnya dari kecil nggak punya prinsip ya Pak. Cuma ketika bikin buku, kayaknya harus ada prinsip hidup ini. Jelas. Iya nggak Pak? Harus Iya, ada benar. prinsip. Jadi Iya. kayak nyari gitu. Nah, gimana ya, apa ya prinsip aku gitu. Terus nemu kata-kata. Jadilah manusia yang wah keren banget itu Itu Pak. hadis. Iya itu hadis. Iya. Itu hadis dan wah itu cocok nih dijadiin prinsip. Jadi Iya. Hovifah pengen buku ini tuh jadi bermanfaat. Iya. Walaupun nggak buat banyak orang, buat adik, Iya. buat ibu bapak, buat saudara-saudara sekitar. Iya. Setidaknya gitu. Jadi itulah yang tadi maksud kata Opi tadi, apa namanya, kita itu dakwah tidak butuh harus kita belajar apa namanya di pendidikan agama terus. Iya, benar. Kita semuanya sama aja, yang penting kita jangan lupa tinggalkan dakwah. Iya. Tapi tetap kita harus mencari ya sumber dari seorang guru-guru lah ya. Iya, Kalau benar. lewat buku saja itu berbahaya kan kalau tidak ada gurunya. Iya. Oke, mantap sekali. Oke, dari mana sih
kok bisa Opi membuat Edelweiss itu inspirasinya itu berawal dari apa itu? Apa dari seorang analis atau gimana itu? Pak kurang tahu karena tidak membacanya. Ya coba ceritakan gimana itu. Dari awal nih. Ya boleh silakan. Oke, dari awal. Silakan. Jadi sebenarnya itu mungkin beberapa persen kisah nyata, kisah nyata pribadi Hovifa. Sebenarnya gitu. Dulu waktu SMP 3 kali nih pindah dari pondok pindah ke SMP, yang di dusun pindah ke Sekayu. Nah di Sekayu kaget tuh Pak, sebenarnya nggak kaget lagi karena di pondok udah lingkup pertamanya udah kayak kota kan Pak. Pas di Sekayu beda lagi gitu, beda lagi waktu di SMP. Hovifa kayak kenapa ya teman-teman kayak gini gitu, baru itu ngerasain kayak di titik terendah gitu kayak dibully gitu. Oh, dibully ya, gitu. Pernah dibully. Mungkin sebagian orang nggak percaya kalau Hovifa pernah dibully. Mungkin ada sebagian nggak percaya, tapi ini nyata pernah dibully selama hampir 2 tahun. Kita pindahnya pas 2 nih, masuk kelas 2 SMP, pindah ke SMP ITK Karim sana. SMP ITK Karim. Oh iya. Sana dibully. Yang bully lucunya bukan cewek, biasanya kalau yang cewek itu dibully sama cewek ya Pak. Tapi ini cowok, kebanyakan cowok yang bully. Dan Hovifa nggak apa ya? Mikirnya kenapa gitu ya? Apa sih salahku gitu? Kok mereka bisa ngebully gitu? Ada aja gitu buliannya. Dari sana kayak apa ya? Kan pindah ke SMP di Sekayu ini kan ada Hovifa. Apapun yang terjadi itu tanggung jawab Hovifa. Iya. Kalau misalnya mau ngadu, banyak backing di belakang gitu. Bukannya apa ya Pak, ada backing. Iya. Di belakang ada. Cuman jangan dulu, ini tanggung jawab aku yang harus ngadepi, pilihan aku ya udah gitu. Jadi selama hampir 2 tahun ngerasain yang namanya kayak sakit, benar-benar sakit. Jadi waktu SMP tuh bikin cerita sakit juga. Jadi kata ibu, ya udah bikin cerita sama. Bingung, suruh nulis tuh bingung karena kan biasanya kita bikin cerita dalam pikiran aja tuh. Disuruh nulis, bingung nulis apa gitu. Ya udah deh, mungkin di awal bab itu kisahku dulu. Mungkin nanti seterusnya ngalir gitu kayak ya. Udah akhirnya mungkin terinspirasi dari sana. Oh gitu. Dari apakah dibully tadi itu semacam body shaming ya kalau sekarang enggak? Atau bersifat yang lain dari memohon maaf ya atau ekonomi atau gimana gitu? Kalau ekonomi enggak, tapi ya. Satu kalimat dari teman-teman. Iya. Sampai sekarang tuh aduh nyakit banget. Tapi itu kan mungkin waktu masih kecil kan jadi bisa dimaafkan. Jadi kan anak kecil tahu sendiri kan masa-masa kecil itu masa-masa yang bau kencur kata orang. Iya. Apalagi waktu SMP kan. Iya benar. Kita mudah memaafkan ya Pak ya. Kita bisa memaafkan tapi untuk melupakan kayaknya sulit. Iya benar sulit banget untuk melupakan. Jadi ingat banget kata-kata dari mereka. Anak dusun, anak kampung ngapain sekolah di sini gitu. Anak orang Jawa ngapain sekolah di sini. Ingat banget sampai adu mulut gitu, sampai akhirnya bilang, "Kamu ada nggak presiden Indonesia tuh orang Sekayu, ada nggak?" gitu. Sampai gitu. Iya sih, benar kan? Ada nggak presiden pertama presiden bersama Indonesia siapa? Soekarno. Lahir di mana? Blitar, Jawa Timur, Jawa, bukan Sekayu ya, aku bilang gitu. Dia diem. Iya. Terus ada nggak presiden sekarang Jokowi orang mana orang Solo bukan orang Sekayu, tanyain orang Sekayu bukan gitu. Jadi sempat adu mulut, sebenarnya diem itu Pak ya selama 1 tahun tuh diem. Pas kelas 3 itu mulai berani karena sempet sampai ke bawah mimpi nangis gitu, sampai bibi bilang lawan dong, jangan gini. Karena backgroundnya ini kita ikut perguruan, masa kok takut gitu kata bibi. Karena kan kita ikut perguruan bukan hanya untuk membalas kejahatan orang gitu. Jadi mungkin kita bisa notice nih mereka bahwasannya orang Jawa tuh nggak kayak gitu. Bingung sih kenapa sih mereka mempermasalahkan orang Jawa, orang kampung, dan itu benar-benar kayak Pak juga orang Jawa ya, tapi Jawa Barat. Sunda ya Pak ya. Jawa Barat, tapi
Ya orang tua sih yang merasa, Pak juga lahir di Sekayu kan. Namanya orang Jawa tuh rata-rata perantau ya, rata-rata kan. Perantau. Apalagi orang Jawa Tengah itu kan